Bapak Ibu semuanya dan rekan-rekan Soul People, semoga semuanya dalam kondisi sehat. Selamat bergabung dalam sesi webinar series. Terima kasih kepada seluruh peserta yang sudah meluangkan waktu dan juga berpartisipasi pada sesi hari ini. Saya adalah Teresia Diah Mahwanti atau biasa dipanggil Rere, gitu ya. Dan saya hari ini akan memandu sesi webinar series hari ini. Nah, kemudian rekan-rekan semua, sebelum kita memulai sesi webinar seri sesuai purpose SGH Group, yaitu menjunjung kepedulian terhadap kehidupan manusia sebagai prioritas kami yang tertinggi untuk memuliakan Tuhan Yang Maha Esa, maka kita akan memulai sesi ini dengan berdoa. Marilah kita berdoa dahulu bersama. Selamat siang, segala puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Tuhan, atas segala rahmat, karunia, serta nikmat yang Kau limpahkan kepada kami. Ya Tuhan, berikanlah kami bimbingan, kekuatan dan keberanian menghadapi segala rintangan, tantangan dan peluang dalam kehidupan dan pekerjaan, serta mampu membawa kebaikan bagi sesama. Ya Tuhan, berilah rahmat dan berkah bagi Soho Global Health, tempat kami bekerja mencari nafkah, untuk terus tumbuh dan berkembang dalam menyehatkan masyarakat Indonesia. Ya Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang, jadikanlah sesi SGH Webinar Series hari ini menjadi kegiatan yang Engkau ridhoi, rahmati, dan berkati, sehingga dapat berjalan lancar, memberi manfaat, serta membawa berkah bagi tim kami. Ya Tuhan, hanya kepadamu kami meminta pertolongan dan keselamatan. Sesungguhnya Engkau adalah sebaik-baiknya penolong. Amin. Baik. Nah, rekan-rekan Soul People semuanya, sesi kali ini sedikit berbeda ya. Oke, rekan-rekan sudah melihat narasumber kita di layar? Gimana tampilannya? Oke, kita sapa dulu ya, Bapak Dr. Insinyur Rafael Aswin Susilo Widodo, Sarjana Teknik, Magister Science, Certified juga untuk Innovation Profesional, atau biasa disebut Insinyur Rusna Utama, dan Pak Aswin ini memiliki banyak sekali pengalaman profesional ya, dan juga aktivitas sosial, dan banyak penghargaan, sebagaimana tadi sudah di slideshow pada CV beliau. Apa kabar Pak Aswin pagi ini, sore ini? Kabar baik, puji Tuhan, sehat. Sehat semuanya ya. Gimana tampilannya beda nih Pak Aswin? Ya, hari ini kita punya tema webinar yang agak berbeda dari hal yang lainnya, makanya saya tampil beda juga begitu. Baik ya, berarti memang sengaja dipersiapkan ya Pak Aswin. Iya, betul. Oke, nah jadi ini memang seru sekali ya, jadi sengaja sudah kita prepare gitu ya. Oke, saya izin sebelum kita mulai nanti ya, saya ada beberapa informasi yang perlu saya share juga ke rekan-rekan semuanya ya. Jadi, kita ada secara official WhatsApp ya, Bapak Ibu rekan-rekan semuanya, di nomor yang tertera di layar, yaitu 0852 1004 3458. Nah, WhatsApp official account ini adalah suatu wadah ya bagi kita semuanya, Soul People, untuk meningkatkan kecepatan informasi dari perusahaan kepada seluruh karyawan, dan juga memfasilitasi komunikasi antara karyawan dan perusahaan, terutama dengan HR. Jadi nanti jika Bapak Ibu semuanya ada yang belum tergabung dalam WhatsApp grup ini, silakan diinfo ke nomor ini, nanti kita invite untuk Bapak Ibu bisa bergabung ya. Jadi banyak informasi, termasuk juga SGH Webinar Series ini kita publish juga di WAG ini ya. Kemudian ada medical doctor kita, jadi ada Dr. Sriwati Ligapsyah dan juga Dr. Lupita Wijaya ya. Dokter tersebut ada bisa
adalah melayani konsultasi online ya dengan karyawan SGH Group. Jadi silakan Bapak Ibu rekan-rekan bisa chat di nomor tersebut. Dokter Lubita saat ini sedang cuti ya, karena melahirkan, tapi masih bisa support juga sesuai yang kebutuhan Bapak Ibu juga ya. Nah, kemudian kita juga ada sosial media, baik di Instagram, YouTube channel, maupun LinkedIn ya. Nah, seluruh people activity kita juga ada informasi vakansi ya, jadi lowongan pekerjaan juga ada di sana. Silakan rekan-rekan share ke sahabat, ke keluarga, dan juga rekanan yang lain, sehingga mereka bisa lebih mengenal SGH Group ya. Di sana juga kalau misalnya di sisi rekan-rekan juga ada people activity, silakan di chat ke kami atau di email ke kami di recruitment@sohoglobal.com. Kami akan menghubungi Bapak Ibu semuanya agar nanti aktivitas yang ada di departemen Bapak Ibu semuanya bisa kita publish di sosial media. Karena sekarang zamannya sosial media ya tentunya ya. Oke, baik. Rasanya tanpa kita lama-lama lagi, kita sambut Pak Aswin kembali ya. Dan nanti sebelum kita mulai, kita akan foto dulu ya, agar nanti apa yang kita lakukan di sesi kali ini bisa kita publish juga di sosial media kita. Nah, saya invite Mbak Ayu untuk memulai sesi foto terlebih dahulu ya. Silahkan di open cam untuk semua peserta. Oke, silakan Bapak Ibu yang masih open kameranya, saya tunggu. Oke, saya capture dulu ya. 1, 2, 3. Oke, sebentar. Oke, saya capture lagi. 1, 2, 3. Oke, 1 kali lagi. Oke, 1, 2, 3. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Jangan lupa di like dan di komen pada postingan sosial media kita. Saya kembalikan ke Ibu Rere. Terima kasih Bu Rere. Selamat siang, Komandan. Selamat siang semuanya. Dan sebenarnya juga semangat nih. Topik hari ini menarik sekali ya Pak Aswin. Art of Deduction, yaitu problem solving menggunakan metode detektif Sherlock Holmes. Itu detektif swasta ya, yang pasti kita semua kenal ya, detektif ini sangat jenius ya dalam memecahkan kasus-kasus. Nah, sesi ini rasanya kita akan banyak belajar dari Pak Aswin nih tentang bagaimana memecahkan masalah dengan metode-metode detektif Sherlock Holmes. Nah, nanti Pak Asun boleh share ke kami apakah bisa dipakai nih Pak untuk pekerjaan kita atau apa gitu ya. Ya. Dan diperkenalkan tentang detektif ini ya Pak, karena meskipun kita dengar pernah nonton filmnya juga, pasti ada hal yang menarik ya. Ya, baik. Baik, silakan Pak Asun, waktunya kami persilakan. Ya, terima kasih Bu Rere atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk sharing pada siang dan sore hari ini. Izin share dulu. Oke. Baik, oke. Selamat siang rekan-rekan semuanya. Jadi hari ini sengaja saya akan sharing tentang problem solving ya, menggunakan metode yang digunakan oleh detektif Sherlock Holmes. Nah, Sherlock Holmes sendiri ini sebenarnya adalah satu tokoh fiktif gitu ya. Fiktif yang dibuat oleh satu penulis yang dari Inggris. Dia muncul pada tahun 1887. Kemudian detektif Sherlock Holmes ini tulisannya, kemudian ide-idenya sangat menarik dan juga sesuatu hal yang benar-benar breakthrough di dalam hal penulisan tersebut dan juga dalam hal bagaimana menyelesaikan satu masalah. Gitu. Nah, Sherlock Holmes
sendiri sudah difilmkan dengan berbagai versi. Kemudian setidaknya ada 5 versi. Yang terakhir ini adalah tahun 2010 yang terbaru, dan kemudian juga masuk ke siarkan juga lewat Netflix ya, terkait dengan Sherlock Holmes ini. Jadi yang terakhir ini dibuat oleh film dari Inggris begitu. Itu artisnya yang terakhir ini yang ada di layar ini itu namanya, sebentar saya. Jadi namanya adalah Benedict Cumberbatch. Ini adalah tokohnya yang saat ini yang terbaru gitu. Kemudian apakah tadi pertanyaannya Bu Riri, apakah metode-metode yang digunakan Sherlock Holmes itu dalam memecahkan masalah itu bisa kita pelajari dan juga bisa kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam pekerjaan kita? Ya, jawabannya bisa kita gunakan. Untuk itu siang hari ini saya sharing terkait dengan tips-tips ataupun cara-cara yang digunakan cara-cara yang digunakan oleh detektif Sherlock Holmes dalam menyelesaikan permasalahan, dalam menyelesaikan teka-teki kasus-kasus kejahatan yang dihadapinya. Begitu. Oke. Nah, ini adalah tema kita hari ini, konten yang akan kita bahas. Pertama adalah siapa sih Sherlock Holmes itu. Kemudian berikutnya adalah kita akan bahas tentang observasi dan berpikir secara deduktif. Ini adalah metode yang digunakan oleh Sherlock Holmes. Kemudian ada juga tentang bagaimana kita berpikir di luar kebiasaan. Nah, ini juga yang dilakukan juga oleh Sherlock Holmes, dan kemudian mengubah sudut pandang kita sehingga kita ambil kesimpulan yang yang akurat, kemudian akhirnya kita bisa ambil action plan-nya seperti apa. Itu adalah langkah-langkah yang akan kita pelajarin pada siang hari ini. Nah, Sherlock Holmes sendiri adalah detektif swasta yang jenius ya, di London pada tahun 1887. Nah, ini dia tinggal di flat di nomor 221B. Ini adalah flatnya. Jadi kalau teman-teman mau datang ke London, di sana juga masih ada flat ini, dan menjadi semacam museum begitu. Jadi kalau kita bermain ke sana, kita bisa masuk foto-foto, termasuk juga bisa melihat bagaimana Sherlock Holmes itu melakukan aktivitasnya gitu. Nah, kemudian Sherlock Holmes sendiri ini mempunyai satu keunikan dan juga satu kepiawaian, di mana Sherlock Holmes ini bisa dikatakan bahwa tidak ada kasus yang tidak dapat dipecahkan oleh Sherlock Holmes. Artinya adalah semua kasus yang ada, serumit apapun, dia bisa kerjakan, dia bisa selesaikan dengan baik. Nah, untuk itu kita ingin belajar dari apa yang dilakukan oleh Sherlock Holmes supaya kita bisa membantu penyelesaian masalah-masalah yang kita hadapi sehari-hari. Nah, Sherlock Holmes sendiri mempunyai keahlian merupakan raja sandi, jadi hampir semua sandi dia bisa bisa menerjemahkannya. Kemudian pakar dalam hal jejak kaki, forensik, dan juga pelacakan, pakar dalam analisa tulisan tangan, memori ensiklopedia, dan fotografi. Jadi istilahnya ensiklopedia berjalan. Jadi dia tahu gitu informasi-informasi apa aja dia tanyakan, dia bisa menjawab gitu. Termasuk kejeniusan dia di dalam hal melihat satu objek gitu ya. Dia tahu, oh ini objeknya ini, kemudian kejadiannya seperti apa, dia bisa perkirakan semacam itu. Dan juga dia merupakan pemerhati individu yang tajam dan ahli. Nah, ini keahlian-keahlian ini yang kita akan bedah pada siang hari ini, dan mudah-mudahan kita bisa belajar dari Sherlock Holmes untuk menjalankan atau memecahkan permasalahan-permasalahan yang kita hadapin sehari-hari.
Nah, sebenarnya apa sih pentingnya berpikir ala Sherlock Holmes itu? Jadi kalau Sherlock Holmes sendiri mengatakan bahwa dari semua fakta yang dihadapkan kepada kita harus mengambil yang penting-penting saja lalu merekonstruksi jalinan peristiwanya. Jadi artinya adalah bahwa di dalam otak kita juga upayakan hal-hal yang penting saja yang kita ingat. Hal-hal yang penting yang kita lakukan, kita pelajari dengan baik, dan kemudian kalau diperlukan untuk merekonstruksi kembali berdasarkan hal-hal yang penting tersebut. Jadi sesuatu yang tidak terlalu penting, ya kita lupakan saja. Gampangannya semacam itu. Kemudian ada satu filosof, Joseph Murphy, mengatakan bahwa think good and good follow. Things evil and evil follow. You are what you think all day long. Jadi apa yang kamu pikirkan itu adalah diri kamu, itu adalah apa yang kamu pikirkan. Jadi semakin kita berpikir positif, maka kita hasilnya pun juga akan positif. Tetapi kalau kita berpikir yang negatif, apapun aura ataupun output dari apa yang kita lakukan pun juga akan negatif kalau kita selalu berpikiran negatif. Untuk itulah maka pada siang hari ini kita akan belajar lebih lanjut tentang bagaimana pola pikir yang konstruktif, pola pikir yang sistematis, dan pola pikir yang tentu saja produktif, bermanfaat di dalam pekerjaan kita sehari-hari. Observasi dan berpikir secara deduktif. Jadi dalam kehidupan sehari-hari kita sering melakukan berbagai kegiatan observasi. Ya, observasi dalam kehidupan kita, baik itu di rumah maupun di pekerjaan maupun di lingkungan sekitar kita. Jadi observasi itu sendiri apa sih sebenarnya? Jadi observasi sendiri adalah merupakan kegiatan menyelidiki sesuatu yang bertujuan untuk memperoleh informasi. Jadi kalau kegiatan tersebut bukan untuk mencari informasi, maka dia bukan kegiatan yang sifatnya observasi. Tetapi observasi tersebut adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh informasi. Kemudian observasi sendiri bukan hanya sekedar melihat dan mendengar hal-hal, tapi melainkan menyerap informasi terpenting pada situasi tertentu. Kalau hanya sekedar melihat atau mendengar atau membincangkannya, itu namanya ghibah, gitu ya. Jadi hanya menggosip aja, bukan satu hal yang sifatnya observasi. Kemudian observasi sendiri adalah proses yang membutuhkan partisipasi aktif. Kegiatan ini bukan sesuatu yang terlahir begitu saja, melainkan sesuatu yang perlu dikembangkan terus-menerus. Jadi artinya apa? Bahwa observasi itu bisa dipelajarin, bisa kita kembangkan lebih lanjut. Dan kita tentu saja sebagai orang yang ingin melakukan proses observasi tersebut, kita harus aktif di dalam melakukan kegiatan tersebut. Jadi itu yang perlu kita pahami. Kemudian tentu saja observasi kita akan semakin detail, akan semakin akurat seiring dengan jam terbang kita, seiring dengan kita semakin banyak melakukan kegiatan atau latihan-latihan terkait dengan observasi tersebut. Nah, keterampilan observasi ini pun membutuhkan latihan dan serangkaian teknik yang tepat. Siang ini kita akan pelajari tentang teknik-teknik yang kita bisa gunakan terkait dengan observasi tersebut. Ada setidaknya 5 teknik efektif observasi yang dilakukan seperti Sherlock Holmes. Pertama adalah menjadi lebih berorientasi pada detail. Jadi kita pada saat melakukan proses observasi tersebut harus benar-benar detail. Jadi proses belajar untuk memaksimalkan setiap momen yang dilewati dengan mencari detail-detail kecil dari sebuah gambaran besar. Meletakkannya dalam memori dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan tentang detail yang menarik yang ditemukan. Jadi kita harus melihatnya secara detail. Misalkan ketika kita pulang ke rumah, kemudian di lantai kita ada air menggenang, contoh semacam itu. Kita lihat, oh ada kejadian air menggenang. Ketika air menggenang tersebut, kita akan melihat apakah air menggenang ini dari gelas yang tumpah,
atau yang lainnya. Nah, kita lihat kalau gelas tumpah, maka kita lihat apakah di situ ada gelas. Misalkan, oh gelasnya sudah disingkirkan, misalkan. Oh ternyata berarti mungkin kemungkinannya bukan gelas, bukan gelas misalkan kalau nggak ada gelasnya, atau jangan-jangan sudah disingkirkan. Kemudian kita lihat ke atas, ke atap. Nah, apakah di atap itu ada kelihatan bekas tetesan air enggak? Kalau ada bekas tetesan air, berarti ada kemungkinan ini air ini turun adalah dari kebocoran dari atap kita. Kita akan lihat semacam itu. Oh, ternyata kalau misalkan ada, berarti kita bisa sementara kita simpulkan itu kemungkinan ada atap yang bocor. Tetapi kalau itu tidak ada, maka kita harus melihat sekeliling lagi, apakah ada ember atau apa gitu ya yang memungkinkan air ini menggenang di lantai tersebut. Nah, itu adalah contoh secara simpel kita melihat peristiwa itu secara detail. Kemudian yang berikutnya adalah selain kita berorientasi pada detail, kita juga mengerahkan 100% fokus pada objek, gitu ya. Nah, menerapkan proses kalau pada fokus pada objek ini, maka kita harus menerapkan proses eliminasi pada hal-hal yang tidak berhubungan pada objek masalah yang ada. Jadi semacam itu. Misalkan di dalam pekerjaan kita, misalkan ini kebetulan di R&D gitu ya. Misalkan ditemukan ada produk yang misalkan sasetnya ini menggembung. Nah, ini fokus kita pada saset yang menggembung. Kira-kira permasalahannya ada di mana? Kita lihat di dalamnya, oh ternyata sasetnya ada bentuknya tabletnya misalkan dia agak lembab. Oh, kalau ada lembab mungkin ada kemungkinan misalkan berarti si tablet tersebut muncul lembab kemudian menimbulkan gas, kemudian gas ini menyebabkan ada gembung gitu. Kemudian kita cek lagi apakah ada kebocoran atau tidak. Kenapa ada air tablet tersebut menjadi basah? Jangan-jangan apakah ada bocor atau tidak si saset yang ada tersebut? Dicek. Oh, ternyata tidak ada. Kalau tidak ada berarti kira-kira karena apa? Nah, kita lihat dari apakah mungkin awalnya tabletnya sendiri memang mengandung air tetapi terjerembab di dalam sudah pada saat dicetak tersebut ternyata sudah kadar airnya relatif tinggi tetapi berjalannya waktu ada proses reaksi sehingga menghasilkan gas dan akhirnya menjadi gembung. Misalkan semacam itu. Nah, kemudian kita lihat juga kalau misalkan tidak ada kebocoran, maka unsur-unsur kemungkinan air masuk ke dalam tablet ke dalam saset tersebut itu harus kita singkirkan permasalahan tersebut. Karena tidak ada kemungkinan air itu masuk. Karena apa? Karena tidak ada kebocoran. Sehingga adanya kebasahan atau tablet tersebut akhirnya menimbulkan gembung atau menimbulkan gas itu adanya problemnya dari si tabletnya sendiri. Itu misalkan yang pertama. Yang kedua, oh jangan-jangan tidak ada kebocoran. Iya, apakah memungkinkan tidak kalau misalkan packagingnya itu ternyata barriernya tidak bagus. Jadi ada pori-porinya sehingga kemungkinan udara uap air masuk ke dalam itu. Nah itu bisa juga kita lihat. Jadi fokus pada permasalahan yang ada gitu. Kemudian yang ketiga adalah mencatat perbedaan dan informasi dasar. Jadi kita harus selalu membandingkan atau melakukan proses benchmarking. Apakah seharusnya seperti apa, kondisi sekarang seperti apa. Nah, ini adalah observasi yang harus kita lihat. Misalkan nih kejadian pada yang dilakukan oleh dokter gitu ya. Dokter itu selalu melakukan observasi kepada pasien ketika dia membuat diagnosa pasiennya sakit apa. Misalkan ada pasien datang ke dokter dengan keluhan batuk nggak sembuh-sembuh, kemudian
ada perutnya juga sakit, kemudian sering sakit kepala juga, kemudian melihat ada dadanya juga serasa agak panas begitu. Nah, kira-kira apa yang dilakukan oleh dokter? Nah, dokter tentu saja akan melihat lebih detail, membandingkan dengan ngebenchmark apa yang seharusnya seperti apa. Jadi seharusnya misalkan apakah orang tersebut harusnya memang tidak batuk. Nah, ini kejadiannya batuk. Kemudian dadanya panas, serasa terbakar. Sementara orang normal itu harusnya tidak terbakar, dadanya bernapas dengan yang normal. Kemudian dilihat dari sisi perutnya kok ada merasa sakit gitu. Nah, berarti ada permasalahan di situ. Pasti akan ada hubungannya, ada perut, ada dada, ada juga batuk. Nah, kemudian dia akan melihat lebih lanjut. Oh, kalau misalkan dada panas, ada kemungkinan misalkan apakah dia paru-parunya yang bermasalah atau ada penyebab jangan-jangan dipengaruhi oleh dada yang tadi yang sakit tadi itu. Kemudian apa hubungannya dengan batuk juga akan dilihat lebih lanjut. Dengan ngecek-ngecek dan sebagainya, akhirnya dokter itu membuat satu kesimpulan bahwa ada potensinya si pasien ini mengalami GERD. GERD itu karena adanya cairan lambung yang naik ke atas, dengan naik ke atas sampai ke kerongkongan akhirnya menyebabkan batuk kering. Kemudian ketika dia masuk ke dalam sela-sela dada, dia rasanya panas. Karena apa? Karena asam lambung itu sangat kuat gitu ya. Jadi asam lambung itu pH-nya sangat rendah sehingga dia akan merasa ada perasaan terbakar karena memang sangat korosif semacam itu. Nah, ini kemudian dengan melakukan observasi tersebut, kemudian ingin membuat kesimpulan yang pastinya seperti apa, dilakukanlah diagnosa lebih lanjut, kemudian dilakukan beberapa pemeriksaan, misalkan dicek laboratorium, dicek kemudian juga dilakukan endoskopi dan sebagainya untuk memastikan bahwa diagnosa yang tadi digunakan, yang dibuat oleh dokter tersebut adalah sesuatu hal yang tepat sasaran sebelum untuk melakukan tindakan bagaimana pengobatannya. Nah, ini adalah mencatat perbedaan dan informasi dasar yang ada. Nah, ini adalah bagian dari observasi yang perlu dilakukan ketika kita ada masalah tertentu. Kemudian berikutnya adalah dalam observasi, kita pun juga harus memahami persepsi pribadi orang lain. Bahasa kerennya, don't look the book from the cover. Nah, contohnya begini. Persepsi pribadi orang lain ini sering kita melihat orang dari luarnya saja. Kemudian kita tidak memperhatikan kultur budaya yang ada. Jadi misalkan begini, orang barat dengan orang timur itu mempunyai kultur yang bisa dikatakan berbeda. Begitu ya. Misalkan kalau orang timur, terutama orang Jawa, kebetulan saya orang Jawa ya, jadi saya bisa cerita. Orang Jawa itu banyak menerapkan prinsip ilmu padi. Semakin berilmu, dia akan semakin menunduk. Sementara orang Barat, semakin dia memahami, semakin dia ngomongnya semakin kencang, semakin banyak semakin menunjukkan kemampuannya. Begitu. Nah, ketika kita berhadapan dengan orang, misalkan orang bule berhadapan dengan orang Jawa, dia tidak bisa mengatakan bahwa oh orang ini tidak bisa apa-apa karena yang bersangkutan tidak banyak mengungkapkan. Bisa jadi yang bersangkutan itu menerapkan ilmu padi, begitu. Sehingga ketika melihat semacam itu, kalau kita mengatakan adjust bahwa yang bersangkutan tidak bisa apa-apa, akhirnya sesuatu yang salah.
tidak tepat sasaran. Demikian juga ketika orang Timur, orang Jawa melihat orang bule, oh dia banyak ngomong nih, berarti dia orangnya sombong. Nah, itu padahal kulturnya berbeda. Begitu. Jadi kita harus melihat latar belakang dari orang tersebut, kemudian kita juga harus lihat kultur budaya tersebut. Jadi kita harus pelajarin itu ketika kita mau berhubungan dengan orang, gitu. Jadi melihat sisi lain, jadi beyond gitu ya. Jangan hanya melihat yang ada di depan mata kita. Kemudian ketika berhadapan dengan orang, oh yang bersangkutan dia nggak mau menatap mata. Oh jangan-jangan yang bersangkutan tidak pede. Atau yang bersangkutan ini adalah salah, merasa bersalah sehingga dia tidak mau menatap mata kita. Padahal kembali lagi bisa jadi dia tidak mau menatap mata karena dalam budaya tertentu kalau menatap mata orang tersebut ketika diajak bicara berarti dia menantang. Jadi, sementara dia respect pada orang tersebut yang diajak berbicara sehingga yang bersangkutan nggak mau menatap mata secara langsung. Nah, tentu saja hal-hal semacam itu kita harus pahami dengan baik ketika kita mau berkomunikasi atau mau berhubungan dengan orang yang akan berhubungan dengan kita. Gitu. Nah, ini penting sekali bagi tim teman-teman kita yang terutama yang di lapangan gitu ya, sales marketing kalau mau berhubungan dengan dokter, mau berhubungan dengan institusi tertentu, perlu mempelajarin latar belakang orang yang bersangkutan gitu. Dengan kita melakukan latar belakang tersebut, tahu latar belakangnya, kita bisa menempatkan diri dengan baik ketika kita mau berkomunikasi atau berhubungan dengan mereka. Nah, itu pentingnya kita memahami persepsi pribadi orang lain. Kemudian berikutnya adalah dalam observasi kita juga perlu melihat gambaran besar dari situasi yang ada. Jadi bukan hanya permasalahan mikro yang kita lihat, tetapi kita juga harus melihat kombinasi pandangan mikro dan makro. Misalkan nih di dalam pekerjaan, misalkan ya terkait dengan kalau di R&D misalkan melakukan riset. Ketika melakukan riset dengan biaya risetnya yang relatif complicated, biaya besar, apakah itu akan bermanfaat bagi company? Nah, itu kita harus pertimbangkan lagi. Tentu saja cost-nya seperti apa. Activity ini akan menimbulkan biaya besar atau tidak, menghasilkan margin yang besar atau tidak. Kemudian kalau tidak marginnya tidak besar, tidak ada cuan, nah ngapain kita lakukan? Gitu, kegiatan gitu. Jadi kita jangan hanya melihat dari sepotong, oh ini penelitian ini penting, tetapi penting kemudian kita lihat secara besar lagi sebagai company, apakah ini menimbulkan efek yang merugikan atau tidak, apakah menimbulkan menghasilkan margin, menghasilkan keuntungan atau tidak bagi company, ada manfaatnya enggak gitu. Nah, kalau itu dilihat dari keseluruhan, maka kita bisa menempatkan diri kapan kita harus lakukan pekerjaan tersebut atau memprioritaskan pekerjaan tersebut. Ketika ada proyek, begitu banyak proyek, kita bisa memilih kira-kira proyek apa yang strategis, proyek apa yang tidak terlalu strategis yang kita lakukan belakangan. Ya kita lihat salah satunya itu aspek finansial dulu misalkan, karena gimana pun kita sebagai karyawan bekerja ujung-ujungnya adalah UUD, ujung-ujungnya adalah duit, ujung-ujungnya adalah margin, ujung-ujungnya adalah cuan. Kalau tidak ada cuan, ya ngapain harus kita lakukan? Kalau cuannya kecil, kenapa harus kita kejar-kejar, harus kita lakukan? Carilah kerjaan yang kira-kira cuannya besar, maka itu harus yang kita optimalkan. Jadi observasi-observasi semacam itu perlu kita lakukan di dalam pekerjaan kita. Jadi kita harus melihat gambaran besar dari situasi yang ada. Nah, ini juga yang dilakukan juga oleh Sherlock Holmes ketika dia melihat permasalahan-permasalahan yang dihadapinya. Jadi ketika ada kasus tertentu dia melihat, oh ini detailnya semacam ini, sebenarnya di balik kejahatan tersebut apa sih? Kenapa ada motif kejahatan ini? Sehingga dia bisa mempelajari motif apa yang muncul adalah dengan menerapkan kelima hal ini. Jadi melihat pertama kali tentu saja melihat permasalahan awal harus dengan detail, kemudian melihat fokus objek tersebut, kemudian membandingkan dengan
informasi dasar dan perbedaan yang realita yang fakta yang dihadapin, kemudian memahami permasalahan-permasalahan orang lain, tentu saja dia mempelajari kultur dan sebagainya dan juga melihat gambaran besar. Nah, ini adalah teknik observasi yang efektif yang bisa mungkin bisa kita terapkan di dalam pekerjaan kita sehari-hari. Nah, kita harus tentu saja untuk bisa menjalankan metode tadi, tentu saja harus selalu fokus ya di dalam pekerjaan tersebut, dalam melakukan proses observasi tersebut. Ya, seperti yang disampaikan oleh Sherlock Holmes dalam kisah kasus jembatan Thor. Dia mengatakan bahwa bahkan hal sepele seperti merebus telur itu membutuhkan ketepatan waktu yang mestinya tidak boleh diselingi dengan membaca kisah cinta dalam majalah bagus itu. Jadi artinya apa? Dilihat benar nggak telur yang direbus itu benar-benar matang, kemudian tidak overcook dan tidak juga tidak setengah matang dan sebagainya. Dia harus fokus melihatnya. Jadi bukan hanya dicelupin aja, tetapi diamatin dengan baik. Nah, itu fokus yang disampaikan oleh Sherlock Holmes. Nah, sekarang kita ada kuis, gitu ya. Latihan kuis, silakan teman-teman. Nanti Bu Rere yang akan ngecek, ya. Langsung apa? Raise hand, nanti raise hand. Nanti bisa langsung open mic, gitu ya. Bentar, saya minum dulu. Baik, rekan-rekan perhatikan layarnya ya. Nanti ada kuis nih dari Pak Asli. Nanti kita juga akan bagi hadiah juga untuk 3 peserta aktif ya. Oke, udah siap semuanya? Langsung raise hand ya, pencetnya yang itu, tombol raise hand gitu ya. Oke, kita latihan membaca cepat ya. Silakan teman-teman yang bisa membaca tulisan ini dengan cepat dan tidak salah. Yuk, siapa yang mau coba? Oke, Mbak Marina Tamara, silahkan open mic-nya. Langsung dibaca Mbak Marina. Mbak Ira, Mbak Marina Tamara, silahkan di open mic-nya. Nanti kalau keliru langsung Mbak Gerson-nya ya. Itu kedengeran nggak, Mbak? Nah, Suaraku udah sekarang kedengeran belum? Mbak. Ya, Iya. silahkan. Oke, aku coba ya. Kemampuan membaca cepat terkait erat dengan kemampuan mengenai kita manusia mengenai berbagai kata lewat buku dan tulisan yang dibacain. Kata-kata tersebut disimpan dalam memori otak dan akan dikenali lebih cepat ketika ditemukan kembali pada bahan bacaan yang baru. Bagaimana Pak Asri? Tadi ada satu kata yang Ada keliru ya Pak? ada keliru. Oke. Ganti yang lainnya. Silakan. Oke. Mbak Siskariana, silakan. Mbak Siskariana, boleh langsung open mic? Oh ya, halo. Kedengeran ya, Mbak Ria? Oke. Silakan. Kemampuan membaca cepat terkait erat dengan kemampuan mengenal kata. Manusia mengenal berbagai kata lewat buku dan tulisan yang dibacakan. Kata-kata tersebut disimpan dalam memori otak dan akan dikenali lebih cepat ketika ditemukan kembali pada bahan bacaan yang baru. Terima kasih, Mbak Ria. Iya, masih kurang tepat. Tepat, ada yang keliru sedikit. Oke, selanjutnya Mbak Sulianti Eva, silakan. Sudah gugur 2 nih. Oke. Kak Suli, silakan. Oke, saya akan mencoba Mbak Rere dan Pak Asli. Kemampuan membaca cepat terkait erat dengan kemampuan mengenali kata. Manusia mengenali berbagai kata lewat buku dan tulisan yang
Ibi. Yang dibaca, Susah nih. yang dibaca, yang dibacakan ya. Kata-kata tersebut disimpan dalam memori otak dan akan dikenali lebih cepat ketika ditemukan kembali pada bahan bacaan yang baru. Gimana Pak Aswin? Iya, kali ini tepat. Oh, tepat nih. Oke, kita berikan applause untuk Cisli ya. Oke, Thank thank you you, ya. Pak Sudah. Sindere. Yang lain, Pak Arni, Ya, Bu makasih Yesenia, semuanya. kalah cepat ya untuk raise hand. Thank you ya. Nah, tenang, masih ada satu lagi. Oke, boleh. Oh, Pak Arni masih stay di atas nih tangannya. Lanjut, Pak. Tengah-tengah Pak Arni ya. Pak Arni mana? Pak Arni silakan. Langsung baca Pak Arni. Atau kita lewat ke Gesania. Silakan Gesania. Ya, oke. Saya coba ya, Pak Aswin, Mbak Re, oke. Hanya yang bisa sulit dipercaya bahwa kita memahami apa yang sedang kita baca. Kekuatan fenomenal pikiran manusia ternyata urutan huruf dalam satu kata tidak menjadi masalah, tetapi yang terpenting adalah huruf pertama dan terakhir berbeda pada letak semestinya. Selebihnya bisa saja letaknya kacau balau, tapi kita masih bisa membacanya. Hal ini disebabkan pikiran kita tidak membacanya per satu huruf tetapi satu kata keseluruhan. Dengan begini, ejaan menjadi tidak terlalu penting. Iya, tepat sekali. Kelas ya. Ya, Seperti jadi yang pertama langsung berhasil ya Pak Aswin. iya, jadi artinya apa? Sangat. Kembali lagi, ini adalah bentuk bagaimana kita fokus, gitu ya, fokus dalam objek yang kita yang kita amatin, gitu ya. Seperti dalam tulisan ini disampaikan juga bahwa pikiran itu, manusia itu lebih bukan hanya melihat kata per kata, tetapi huruf bukan huruf per huruf, tetapi adalah kata secara keseluruhan. Begitu. Jadi ketika melihat mungkin dari awal sama akhirnya aja dilihatnya. Nah, itu bisa terjadi kalau kita bisa membacanya, karena kalau kita fokus pada permasalahan tersebut. Dalam hal ini bahwa kita membacanya per kata, bukan per hurufnya. Gitu. Jadi ini adalah salah satu teknik bagaimana kita bisa fokus, gitu ya. Latihan fokus adalah salah satunya adalah dengan cara membaca cepat tulisan yang sengaja dibuat salah tersebut, gitu ya, dibuat acak, ya, sengaja dibuat typo, tetapi kita bisa mengerti makna dari tulisan tersebut. Oke, contoh observasi lagi, gitu ya. Ini juga kuis juga, gitu ya. Silakan teman-teman mengungkapkan siapa yang berani, gitu ya, permasalahan berikut ini. Oke, siap-siap ya rekan-rekan. Jadi case-nya adalah seorang karyawan baru saja diterima bekerja pada perusahaan farmasi terkenal, yaitu Soho, gitu ya, sebagai medical representative untuk cabang Banjarmasin. Area kerjanya cukup luas, yaitu Banjarbaru, Martapura, Batu Licin, dan juga Kota Baru. Ini mudah-mudahan benar nih ya, saya hanya melihatnya di peta gitu ya. Nah, target sales-nya adalah hanya 25 juta per bulan. Nah, yang bersangkutan ini yang diterima tersebut belum mempunyai pengalaman kerja sebagai medical representative. Dan yang bersangkutan harus melewati masa probation 3 bulan sebelum menjadi karyawan tetap. Ini adalah case yang akan kita pecahkan bersama-sama, gitu ya. Jadi sebenarnya ini adalah case yang kita temuin ya di tim kita atau di company kita, adalah hal semacam ini sesuatu yang lumrah, gitu ya.
Ada kita nerima karyawan fresh graduate belum punya pengalaman apa-apa, terus kemudian bagaimana dia bisa mengikuti melalui masa probation tersebut. Ya, pertanyaannya adalah apa saja yang harus diperhatikan dengan detail dan dilakukan agar yang bersangkutan bisa lolos probation dan dapat berkarir di perusahaan tersebut, dalam hal ini Soho, dengan baik. Yuk, siapa yang berani? Raise hand. Silakan. Ini nggak ada benar salahnya ya. Nggak ada benar salahnya, tetapi kita nanti kita lihat Mana yang paling tepat. yang paling tepat, yang paling lengkap, Lengkap ya Pak. paling detail. Silakan. Oke, Pak Muhammad Fikri, Arianda, silakan. Terima kasih Bu atas waktunya. Mungkin Pak kalau Muhammad Fikri, apakah bisa mendengar saya? Pak Fikri? halo Bu, apakah suara saya terdengar? Terdengar Pak. Oke, Oh, ya. dari Surgas nih. Silakan Pak Fikri. Oke, terima kasih Bu atas waktu yang diberikan. Mungkin apa yang harus diperhatikan agar yang bersangkutan bisa lolos probation dengan baik. Yang pertama, tentunya sebagai medical representative, dia harus mengerti dan paham mengenai produk yang dijualnya atau ditawarkan kepada pelanggan seperti itu. Nah, jika dia dapat mengerti produknya, otomatis dia dapat mempresentasikan produk tersebut dengan baik kepada calon customer seperti itu. Kemudian dia juga harus mengerti pemetaan wilayah kerjanya. Jadi di mana sih tempat yang paling banyak customer atau konsumen seperti itu di mana. Nah, kalau dia sudah mengerti, kemungkinan dia dapat mencapai target dengan baik. Kemudian dia harus dapat melakukan manajemen waktu dan target. Jadi targetnya berapa, nanti kalau kurangnya di mana dia bisa kejar biar dapat seperti itu. Kemudian keterampilan dalam berbicara dan menjual produk juga sangat diperlukan jika dia sebagai medical representative. Kemudian yang harus dilihat adalah mungkin hubungan dia dengan pelanggan. Biasanya kalau dia punya hubungan baik dengan pelanggan atau konsumen, biasanya konsumen akan senang dengan metrap tersebut. Jadi hubungannya dapat berjalan dengan baik. Dan yang terakhir adalah peningkatan diri. Bagaimana dia mau berusaha untuk mencapai target tersebut dan bagaimana usaha-usahanya serta improvement yang dia lakukan seperti itu. Mungkin dari saya cukup seperti itu, Bu. Oke, terima kasih Fikri. Terima kasih Pak. Ya, cukup bagus. Tetapi mungkin ada lagi yang lebih bagus lagi, silakan. Wah, ini pakarnya nih, Pak Nana. Silakan Pak. Tapi versi metrap ya Pak. Silakan Pak Nana. Dari sekarang pindah ya Pak. Ya, saya di Jambi, Pak Rere. Ya, Pak Aswin, terima kasih. Bukan pakar lah, Pak Rere. Hanya sharing saja. Mungkin malah ada koreksi dari Bapak Ibu sekalian. Kalau saya akan melihatnya, saya tertarik dulu pernah membaca atau belajar itu salah satu dari Panglima Perang Cina yang namanya Sun Tzu. Ya, dia salah satunya ya bergelar 1000 peperangan, 1000 kemenangan. Satu hal yang saya tertarik adalah bagaimana dia mempunyai prinsip kenalilah musuhmu. Nah, ini yang selalu bisa kita aplikasikan. Saya pribadi saya terapkan juga, ya, kenalilah musuhmu itu adalah, jadi kalau disebutkan wilayahnya Banjarbaru sampai Kota Baru, itu tadi yang kenalilah musuhmu. Jadi kita harus mengetahui area tersebut di mana tadi di peta, terus potensinya, geografisnya, demografisnya, populasi penduduknya, berapa rumah sakitnya, berapa dokternya, mungkin penyakit apa yang sering terjadi di situ, apa saja musim-musim apa yang terkait dengan ekonomi, situasi politik, apapun itu yang harus menjadi bank data atau catatan kita untuk segera
bisa dilakukan strategi apa yang kiranya tepat untuk dalam tanda petik berperang di area tersebut. Nah itu dan ini kalau kita terapkan secara disiplin, harapannya juga bisa dengan pengetahuan mengenai area yang akan kita istilahnya kita untuk menjadi medan perang kita itu, ya harapannya bisa memenangkan peperangan tersebut atau bisa beradaptasi dan menghasilkan hasil yang positif. Ya, mungkin sementara itu dulu Pak Aswin dari saya. Terima kasih. Baik. Ya, Terima kasih. Jadi terima kasih Pak Nanang. Jadi artinya saling melengkapi jawaban Mas Fikri sama Pak Nanang. Jadi dua-duanya dapat nih, itunya ya nanti. Iya, Nah, pasti. kalau ini solusi yang dari yang saya tawarkan gitu ya, ini adalah gini. Yang bersangkutan harus melakukan observasi dengan detail dan baik terkait pertama aspek yang berhubungan dengan pekerjaannya mulai dari product knowledge tadi yang disebutkan oleh Fikri tadi yang akan dipasarkan juga termasuk mengamati siapa saja orang-orang yang nantinya akan bersinggungan. Jadi nanti apakah dengan dokter, apakah dengan apoteker ataupun dengan masyarakat langsung, kemudian area kerjanya tadi seperti yang disampaikan juga oleh Pak Nana, kemudian sistem kerjanya juga seperti apa, gitu. Kemudian dan juga sekaligus mempelajari berbagai peraturan yang berlaku. Jadi harus tahu peraturan yang ada, jangan sampai kita nggak tahu peraturan yang ada di daerah tersebut sehingga kita salah sasaran gitu ya. Untuk memastikan target dan dapat dicapai dengan baik. Jadi ini mungkin observasi detail yang harus kita lakukan ketika kita berperan sebagai medical representative pada kasus ini. Oke, kita lanjutkan. Nah, kemudian kalau dari sisi observasi pada inovasi atau produk seperti apa yang harus diamatin? Yang diamatin setidaknya ada 3 hal. Ya, karena produk yang dikembangkan itu setidaknya ada 3 dimensi. Ya, pertama adalah sisi health. Jadi produk yang terutama karena kita adalah industri farmasi, produk yang kita kembangkan harus mempunyai efikasi yang baik, mempunyai quality yang baik sehingga berkaitan dengan kesehatan, bermanfaat bagi kesehatan. Kemudian yang kedua adalah produk yang kita kembangkan, inovasi harus kita kembangkan itu harus sesuatu hal yang convenient. Jadi konsumen itu mau mengkonsumsi produk adalah produk yang convenient. Jadi kalau misalkan tablet ya tablet yang semakin nyaman untuk bisa ditelan, dia pasti akan dipilih dibandingkan tablet yang terlalu besar. Begitu. Kemudian kalau rasa, kemudian kalau sirup ya tentu saja sirup yang rasanya enak dibandingkan sirup yang rasanya pahit pasti akan dihindarin. Kemudian tentu saja dari sisi price atau cost-nya. Jadi 3 hal ini juga harus diobservasi ketika melakukan proses inovasi. Gitu. Ini adalah bagian dari proses observasi yang harus dikembangkan oleh tim yang terlibat di dalam pengembangan satu produk. Ini adalah contoh observasi yang ada. Nah, kemudian bagaimana sih berpikir secara deduktif itu? Kita lanjut ke berpikir secara deduktif. Jadi, berpikir secara deduktif itu adalah proses, ya. Jadi, deduktif adalah proses menarik kesimpulan khusus dari premis umum. Jadi, kalau premis umum sudah benar, maka kesimpulan yang ditarik pasti akan benar. Kemudian penalaran deduktif berkaitan erat dengan teori himpunan dan bilangan serta matematika logika. Jadi kita pernah belajar ya ini ya, waktu di SMP atau SMA kita pernah belajar tentang teori himpunan dan bilangan ini. Jadi penalaran deduktif itu berkaitan erat dengan teori himpunan dan bilangan serta matematika logika. Contoh sederhananya ke proses secara deduktif itu. Contohnya, semua manusia mempunyai hati nurani. Ya. Budi termasuk manusia. Berarti Budi mempunyai hati nurani. Nah, ini adalah contoh sederhana deduktif. Jadi
dari kesimpulan khusus diambil dari premis yang sifatnya umum. Kemudian berpikir secara deduktif itu juga bersifat membalikkan cerita. Jadi seni mengambil informasi yang tersedia pada satu waktu tertentu, kemudian berpikir mundur dari efek penyebab. Nah, ini adalah dari data-data yang ada, kemudian kita mencoba merangkai, membalikkan cerita. Kira-kira ceritanya akan seperti apa. Begitu, itu deduktif. Jadi dari umum ke khusus tadi. Kemudian berpikir deduktif memungkinkan kita membuat asumsi-asumsi yang beralasan tentang penyebab dari berbagai kejadian sehingga dapat menyelesaikan masalah dari akarnya atau root cause-nya. Jadi dengan berpikir secara deduktif, kita akan bisa mencari akar permasalahannya, bisa mencari root cause-nya. Dan penalaran deduktif atau berpikir deduktif itu pada prinsipnya mudah diterapkan kalau sering melakukan pengamatan baik terhadap orang, kejadian, benda-benda, dan hal apapun yang tersedia di sekitar kita. Jadi mudah diterapkan seperti kita menelan kapsul aja, gitu ya. Jadi semakin sering melakukan pengamatan, maka penalaran deduktif akan terbentuk dengan sendirinya dalam pikiran kita. Gitu. Nah, ini adalah contoh penalaran deduktif yang ada di Sherlock Holmes. Gitu ya. Nanti kita bahas lebih lanjut. Are you still at Barts then? Teaching now. Bright young things like we used to be. God, I hate them. What about you? Just staying in town? You get yourself sorted? I can't afford London on an army pension. And you couldn't bear to be anywhere else. That's not the John Watson I know. Yeah, I'm not the John Watson. Couldn't Harry help? Yeah, like that's gonna happen. I don't know. Get a flat share or something? Come on. You'd want me for a flatmate. What? You're the second person to say that to me today. Who's the first? How fresh? Just in. 67 natural causes. Used to work here. I knew him. He was nice. Fine. We'll start with the riding crop. So, bad day was it? I need to know what Bruges is for in the next 20 minutes. A man's alibi depends on it. Text me. Listen, I was wondering, maybe later, when you're finished. You're wearing lipstick. You weren't wearing lipstick before. I refreshed it a bit. Sorry, you were saying? I was wondering if you'd like to have coffee. Black, 2 sugars, please. I'll be upstairs. Okay. Oh. A bit different from my day. You've no idea. Mike, can I borrow your phone? There's no signal on mine. Well, what's wrong with the landline? I prefer to text. Sorry, it's in my coat. Here. Use mine. Oh, thank you. It's an old friend of mine, John Watson. Afghanistan or Iraq? Sorry? Which was it, Afghanistan or Iraq? Afghanistan. Sorry, how did you... Ah, Molly, coffee, thank you. What happened to the lipstick? It wasn't working for me. Really? I thought it was a big improvement. Mouth's too small now. Okay. How do you feel about the violin? Sorry, what? I play the violin when I'm thinking. Sometimes I don't talk for days on. And would that bother you? Potential flatmates should know the worst about each other. Oh, you told him about me? Not a word. Then who said anything about flatmates? I did. Told Mike this morning that I must be a difficult man to find a flatmate for. Now here he is, just after lunch with an old friend, clearly just home from military service in Afghanistan. Wasn't a difficult leap. How did you know about Afghanistan? Got my eye on a nice little place in central London. Together we ought to be able to afford it. We'll meet there tomorrow evening, 7 o'clock. Sorry, got a dash. I think I left my riding crop in the mortuary.
Is that it? Is that what? We only just met, and we're going to go look at a flat. Problem? We don't know a thing about each other. I don't know where we're meeting. I don't even know your name. I know you're an army doctor and you've been billeted home from Afghanistan. I know you've got a brother who's worried about you, but you won't go to him for help because you don't approve of him, possibly because he's an alcoholic, more likely because he recently walked out on his wife. And I know that your therapist thinks you're limp psychosomatic, quite correctly, I'm afraid. It's enough to be going on with, don't you think? The name's Sherlock Holmes and the address is 221B Baker Street. Tadi adalah pertemuan pertama Sherlock Holmes dengan Dr. John Watson. Jadi Sherlock Holmes sudah bisa langsung menebak, begitu ya, bahwa si Watson ini adalah dokter tentara, ya, yang baru pulang dari tugas dari Afghanistan. Nah, kenapa dia bisa menebak semacam itu? Tentu saja dia bisa melakukan itu karena pertama adalah jam terbang dia, pemahaman dia terkait bagaimana membuat pernyataan atau data-data yang ada yang dia lihat secara langsung dengan baik. Jadi, nah ini adalah bagaimana sih si tadi Watson bisa menebak langsung si Watson ini adalah bukan dari Irak, tetapi baru pulang dari Afghanistan. Bahkan dia pun juga bisa tahu begitu bahwa dia adalah dokter angkatan darat. Begitu. Jadi dia mengatakan begini pada komunikasinya terakhir tadi ya, sebelum dia keluar dari labnya. Aku tahu engkau baru datang dari Afghanistan. Kebiasaan yang sudah mendarah daging membuatku langsung mencapai kesimpulan tanpa mengikuti langkah demi langkah secara sadar. Aku berpikir begini, engkau orang yang bertipe medis. Jadi dia melihat bahwa tipikal itu adalah tipikal dokter gitu ya. Mungkin kalau sini kayak dokter Sandi gitu ya. Tapi dengan pembawaan militer. Jelas engkau dokter angkatan darat. Wajah dan kulitmu kecoklatan, berarti engkau datang dari daerah tropis. Karena ini kan kejadiannya di Inggris, jadi dia lihat ada orang yang warnanya kecoklatan, berarti mungkin dia baru pulang dari daerah tropis. Engkau sudah mengalami pengalaman yang keras dan menderita sakit. Itu terlihat dari ekspresi wajahmu. Lengan kirimu pernah terluka karena posisi kaku dan tidak wajar. Di kawasan tropis mana seorang dokter angkatan darat Inggris mengalami kekerasan dan terluka lengannya? Jelas di Afghanistan dan bukan di Irak. Terang Sherlock Holmes kepada Watson yang nantinya belakangan dia akan menjadi partnernya. Jadi ini adalah penalaran yang dia lakukan secara deduktif, dia bisa melihat langsung permasalahan yang ada. Nah, tentu saja hal-hal semacam ini, apakah kita bisa melakukannya? Mungkin kita bisa melakukan kalau kita dengan adanya jam terbang, dengan melakukan berbagai kegiatan-kegiatan teknik proses deduktif yang kita pelajari siang ini. Nah, faktor pendukung dalam berpikir secara deduktif itu, ya, seperti disampaikan oleh Sherlock Holmes, yaitu bahwa betapapun sempurnanya rencana yang dibuat manusia, pasti ada kekurangannya. Sehingga perlu adanya faktor-faktor yang mendukung supaya kita bisa berpikir secara deduktif dengan baik. Pertama adalah mengamati. Ya, setelah mengamati, kita lakukan proses mengamati berbeda dengan melihat, gitu ya. Mengamati berarti melihat secara lebih spesifik. Kemudian melakukan observasi sekaligus juga melakukan analisis. Jadi setelah melakukan analisis dari hasil mengamati tadi, menganalisis berarti dijelaskan dalam teori analisis, yaitu dengan memecah masalah yang dihadapi dalam beberapa bagian. Lalu setiap bagian diteliti lebih lanjut. Setelah dianalisis, dilakukanlah proses observasi lebih lanjut. Gitu. Nah, kemudian setelah dilakukan proses observasi, kemudian hasil observasinya akan membawa kita pada tahap eksplorasi, hingga akhirnya kita mampu menentukan kesimpulan atas masalah yang kita hadapi. Nah, setelah kita melakukan observasi ini, kita membuat imajinasi. Nah, tahap imajinasi ini adalah
Sherlock mengimajinasikan sebagai kemungkinan yang memperkuat hasil observasi tadi. Nah, mengimajinasikan masalah merupakan salah satu cara lain untuk mengulang ingatan berkaitan dengan masalah yang dihadapi dan menemukan hal-hal yang sebelumnya tidak terpikirkan. Nah, teknik penalaran deduktif sendiri ada beberapa cara. Pertama adalah membuat sebuah diagram tulang ikan, fishbone. Ini tentu saja teman-teman sekalian sudah paham ya terkait dengan fishbone ini. Kemudian mencatat detail dan penyebab potensialnya. Jadi setelah kita membuat diagram tulang ikan, dan kita juga harus mencatat detailnya dan penyebab potensialnya. Kemudian mengamati orang-orang dan menyimpulkan isi pembicaraan mereka. Kemudian kita juga harus berani menyampaikan pendapatnya, seperti yang disampaikan oleh si Sherlock Holmes tadi. Dia berani mengemukakan bahwa ini adalah kemungkinan dia adalah dari Afghanistan, berani ambil semacam itu. Kemudian mengesampingkan ego agar berwawasan luas. Kenapa mengesampingkan ego itu penting? Karena supaya kita dapat masukan, kita mendapatkan informasi yang lengkap, informasi yang detail. Jadi kita harus terbuka terhadap masukan-masukan orang lain supaya kita memudahkan kita melakukan proses analisa secara deduktif. Nah, ini adalah diagram, teman-teman pasti sudah terbiasa ya. Jadi ada tulang ada masalah utama, efeknya apa, kemudian major kategorinya, kemudian dilihat dari berbagai aspek, man, machine, method, material, measurement, environment. Kemudian tulang minornya, subkategorinya, kita akan melihat penyebab spesifiknya seperti apa. Kemudian berikut contoh lain penalaran deduktif, gitu ya. Jadi kita bisa melakukan penalaran deduktif ini, mungkin kita bisa latihan gitu ya. Silakan teman-teman kalau mau latihan gitu ya. Jadi kita bisa pergi ke satu tempat ya, tempat nongkrong atau kafe gitu ya. Kemudian duduk di salah satu kursi dan melihat sekeliling, kemudian temukan satu orang yang berada tidak jauh dari tempat duduk kita gitu ya. Perhatikan pakaiannya, raut wajah, tangan atau jemari tangannya, dan amati sedetail mungkin. Kemudian setelah itu kita buat daftar pertanyaan yang berkaitan dengan orang tersebut. Misalkan bagaimana raut wajahnya, apa keras, lembut, bisakah kamu melihat bagaimana suasana hatinya, kan kelihatan ya kalau misalkan dia lagi sedih atau lagi galau dan sebagainya. Kemudian kira-kira profesinya apa? Nah, ini kita bisa lihat dari mungkin dari cara berpakaiannya. Kalau pengacara biasanya penampilannya rapi, trendy gitu ya, atau dia pengusaha atau dia biasa saja, sederhana, dan sebagainya. Nah, ini bisa kita lakukan untuk sebuah latihan. Bagaimana bentuk tangannya, jemarinya, jika panjang, lentik dan bersih, berarti ia bukan pekerja kasar. Kalau kantoran, mungkin dia kantoran atau jangan-jangan pemilik perusahaan. Kalau dia bentuknya tangannya besar, berotot, jari-jari juga besar, kotor dan kapalan, mungkin pekerja yang menggunakan banyak tangan. Nah, kemudian kita bisa membuat kesimpulan. Nah, kalau perlu kita ajak nih kenalan orang yang kita kira-kira amatin tadi itu, kita tanya, benar nggak kesimpulannya. Nah, ini buat latihan bisa kita lakukan semacam ini, penalaran deduktif tersebut. Nah, berpikir deduktif sendiri adalah merupakan elemen penting. Kaget gue kaget tiba-tiba suaranya Cici. Berpikir deduktif sendiri merupakan elemen penting pemecahan masalah dari Sherlock Holmes. Jadi berpikir deduktif sendiri adalah menghubungkan titik-titik tertentu sehingga menjadi suatu cerita. Oke, nanti kita jawab nanti ya. Jadi berpikir deduktif itu adalah menghubungkan titik-titik, jadi fakta-fakta yang ada kemudian menjadi satu kesimpulan gitu. Nah, kemudian tadi yang dilakukan oleh Sherlock Holmes tadi itu adalah salah satunya adalah melakukan observasi dan berpikir melakukan penilaian secara deduktif. Kemudian dia pun juga melakukan kegiatan lain, pola pikir dia yang dilakukan di dalam menyelesaikan permasalahan. Selain melakukan pendekatan deduktif, dia juga melakukan pendekatan yang disebut sebagai berpikir di luar kebiasaan atau think it off the box. Nah,
Ini juga kita bisa pelajarin, begitu ya. Jadi sering kita gagal menemukan solusi yang tepat karena secara tidak sadar kita telah membatasi diri dalam kotak yang sangat sempit. Jadi kita melihatnya hanya permasalahannya hanya sempit ini, padahal permasalahan tidak sesempit itu, permasalahan sangat besar, sehingga kita harus melihatnya bukan hanya sisi kecil, tapi harus yang sisi yang lebih luas. Nah, ini ada tekniknya yang bisa kita lakukan, berpikir di luar kebiasaan itu. Pertama ada metode Scamper, ya. Kemudian ada metode Creative Problem Solving (CPS) atau disebut Osborne-Palm. Kemudian juga hambatan yang disengaja, intentional. Jadi intentional constraint. Dan berikutnya adalah teknik khususnya ini adalah menggunakan musik, ya, musik sebagai pembuka pikiran. Nah, ini kita lihat lebih lanjut ya. Jadi Scamper. Scamper sendiri itu adalah akronim dari substitute, combine, adapt, modified, put to another use, eliminate, dan reverse. Jadi substitute mengganti komponen-komponen pendukung, bahan, atau manusia di usaha Anda. Kemudian combine, mengkombinasikan atau menggabungkan produk-produk. Kemudian adapt, mengubah dan menyesuaikan produk. Kemudian berikutnya adalah kalau sudah adapt, mungkin bisa kita juga melakukan modifikasi. Kalau sudah melakukan modifikasi, bisa menggunakan hal yang lain untuk memanfaatkan dan penggunaannya. Kemudian berikutnya adalah mengeliminasi, kemudian kita mengatur ulang. Ini adalah metode Scamper. Nah, ini Scamper ini banyak digunakan di dalam proses inovasi ketika mengembangkan satu produk. Kemudian contoh penerapan Scamper. Nah, ini adalah contoh yang simple yang kita bisa pelajari bersama. Jadi misalkan kita adalah pengusaha es krim. Nah, berdasarkan pengamatan saat ini bahwa kesadaran masyarakat semakin tinggi akan kesehatan, sehingga sebagian besar dari mereka memperhatikan pola makan dan asupan gizi. Melihat situasi ini, Anda mencoba berinovasi untuk membuat varian es krim yang rendah karbohidrat dan kaya vitamin. Karena orang takut, wah, yang minum ini nanti jadi lebih cepat gemuk atau mungkin gula darahnya naik dan sebagainya. Ya, maka dilakukanlah pendekatan metode Scamper ini. Substitut, maka bertanya, apakah susu almond dan kedelai bisa menggantikan susu sapi dan membuat es krim? Nah, ini pertanyaan substitutnya. Kemudian kalau misalkan bisa, coba pertanyaan kombinasi. Apakah es krim almond, kedelai cocok dikombinasikan dengan roti seperti sandwich? Kemudian berikutnya adapt. Apakah tekstur dan komposisi es krim sudah cocok dengan konsumen atau sesuai dengan es krim pada umumnya? Kemudian modifikasi. Apa saja varian yang bisa diterima oleh konsumen? Kemudian put to another use. Apakah es krim dapat dinikmati oleh berbagai kalangan selain yang memperhatikan kesehatan? Apakah es krim ini bisa dijadikan cemilan diet? Kemudian eliminate. Apakah ada elemen yang perlu dihilangkan dari es krim ini? Misalkan menyederhanakan tampilan cup es krim. Kemudian reverse. Apakah urutan persentase resep es krim dapat diubah? Nah, hal semacam itu adalah contoh penerapan Scamper, yaitu thinking out of the box. Kemudian berikutnya adalah metode Osborne, Creative Problem Solving, ya. Jadi intinya adalah kita melakukan identifikasi masalah, kemudian dari identifikasi masalah ini kemudian kita mengungkapkan ide pemikirannya. Kemudian dilanjutkan pendapat berkaitan dengan masalah, memecah masalah tersebut. Kemudian diuraikan masalahnya, kemudian dites dan evaluasi. Jika tes dan evaluasi gagal, maka dites lagi, gitu. Nah, ini adalah Creative Problem Solving CPS. Nah, kemudian metode berikutnya adalah hambatan yang disengaja, intentional constraint. Jadi kreativitas itu akan muncul saat kondisi terdesak, gitu ya. Jadi ada studi dari Harvard University pada tikus, gitu ya. Tikus ini dibatasin oleh balok, gitu ya. Bagaimana dia memikirkan bagaimana dia bisa menghindarin bisa menyingkirkan balok tersebut. Maka dia akhirnya melakukan berbagai aktivitas, yaitu melakukan cakaran, ya, bukan hanya cakarannya aja dalam hal menekan balok ini. Sementara yang tikus yang lain yang bebas menggunakan seluruh anggota tubuhnya, malah dia tidak terlalu kreatif. Nah, ini
Maka ketika dalam kondisi terdesak banyak permasalahan, justru kreativitas itu akan muncul. Ya. Jadi tanpa hambatan atau hasil yang diharapkan, maka terpaku pada solusi yang nyaman tapi tidak menarik. Kemudian ada satu pepatah mengatakan bahwa di balik awan tebal akan ada cahaya kilat. Jadi artinya apa? Bahwa di balik sesuatu hal yang tantangan itu ada harapan gitu ya. Ada sesuatu hal yang mencerahkan kita. Ini saya pernah diskusi dengan satu CEO Kompas Group gitu ya. Saya menanyakan ke waktu itu Pak CEO-nya adalah Pak Agung. Saya menanyakan beliau, saya kenal beliau sama-sama di aktif Indonesia Mengajar waktu itu. Kemudian dia adalah salah satu tokoh Indonesia Mengajar. Saya tanya, apa sih yang inovasi apa yang kenapa Kompas itu dari semua media yang ada hingga saat ini tetap tumbuh dan berkembang dengan baik. Sementara media-media lainnya ketika dalam masa disruptif sekarang banyak mengalami kemunduran, tetapi Kompas tetap jaya, tetap berkembang. Ya, dia menerapkan ini ketika melakukan proses inovasinya. Dia buat kondisi seakan-akan tim yang mengembangkan satu proses inovasi itu dihadapkan pada mereka ada di pinggir jurang. Jadi kalau dia tidak bisa melakukan, dia bisa masuk ke dalam jurang tersebut. Nah itu dibuat kondisi, dibuat simulasinya. Jadi artinya adalah bahwa hambatan ini justru membuat kita bisa berinovasi, bisa berkembang. Jadi tentu saja bisa dikatakan bahwa kalau tidak ada tantangan maka kita tidak bisa berkembang. Jadi challenge is important. Jadi kalau teman-teman sekalian mendapatkan tantangan, challenge dari atasannya, tidak usah berkecil hati, itu artinya kita diharapkan kita bisa berinovasi lebih baik lagi begitu. Kemudian berikutnya adalah salah satu pendekatan yang bisa dilakukan adalah thinking out of the box. Ini adalah pendekatan dengan musik, gitu ya. Jadi musik ini kalau Plato mengatakan bahwa musik is a moral law, gitu. Nah, kemudian mendengarkan musik dan bermain musik akan meningkatkan kemampuan berpikir dan berkonsentrasi. Sehingga dengan mendengarkan musik akan memudahkan kita untuk mencari solusi gitu, karena kita kemampuan berpikir dan konsentrasi kita semakin meningkat. Pada anak-anak, riset membuktikan bahwa kecerdasan spasial ini meningkat 46% ketika anak-anak ini diperdengarkan oleh musik. Kemudian ketika mendengarkan musik, dalam otak kita jutaan neuron secara unik menjadi aktif jika kita mendengarkan musik. Kemudian berikutnya adalah fakta mengatakan bahwa Albert Einstein ketika dia menciptakan teori relativitas E sama dengan MC kuadrat, itu dia juga saat itu sambil bermain biola. Jadi rupanya Albert Einstein ini dia pemain musik yang baik, pemain biola maupun juga pemain piano yang handal. Dan juga di dalam cerita Sherlock Holmes ini dia pun juga selalu mendengarkan dan bermain musik untuk menunjang proses kreatif berpikirnya sehingga dia bisa melakukan pemecahan masalah dengan baik. Kemudian berikutnya adalah kita tadi sudah berpikir out of the box. Berikutnya adalah dalam menyelesaikan masalah kita pun juga perlu melakukan pendekatan yang kita sebut mengubah sudut pandang. Ya, nah mengubah sudut pandang ini ada beberapa cara gitu ya. Yang pertama adalah mendefinisikan dan menyatakan ulang masalah, kemudian mengambil titik pandang yang sangat berbeda. Kemudian yang berikutnya adalah metode 6 topi. Mendefinisikan dan menyatakan ulang masalah. Jadi yaitu dengan cara apa? Ada dua cara. Yang pertama adalah membalikkan masalah. Jadi satu peneliti, jadi ahli matematika dari Jerman mengatakan bahwa man muss immer umkehren. Ini bahasa Jerman ya. Artinya balik selalulah membalik. Kemudian, nah contoh dari artinya membalikkan masalah ini adalah kita ada kalanya kita harus membalikkan apa yang kita pernyataan-pernyataan yang kita hadapi. Misalkan
pertanyaan mengapa mereka gagal. Nah, ini pernyataan ini harus kita balik menjadi mengapa mereka sukses. Ketika kita mengatakan mengapa mereka sukses, maka ada muncul ide atau jawaban yang mengarah untuk terjadinya proses sukses. Kemudian contohnya adalah pertanyaan, bagaimana cara saya menyelesaikan masalah ini? Nah, ini kita bisa balik. Bagaimana saya bisa menyebabkan munculnya masalah ini? Nah, artinya apa? Dengan itu kita akan bisa pertanyaan yang kedua ini, dengan dibalik ini, maka kita akan memudahkan kita mencari root cause yang ada. Kita tahu, oh apa sih penyebab munculnya masalah ini, jadi kita akan tahu root cause-nya. Kemudian berikutnya selain membalikkan masalah adalah dengan pendekatan yang kita sebut sebagai parafrase. Parafrase ini adalah metode pernyataan kembali dengan menggunakan kata-kata yang berbeda untuk mencapai pikiran yang sama. Contoh, bagaimana kita bisa dapat meningkatkan penjualan imbus bond? Ada pernyataan atau pertanyaan semacam itu. Bagaimana kita bisa dapat meningkatkan penjualan imbus bond? Nah, ini mungkin bisa kita ganti menjadi bagaimana kita mendapatkan banyak orang untuk membeli produk imbus bond. Nah, ini tentu saja hasilnya pasti akan berbeda. Karena fokusnya tadi adalah meningkatkan penjualan, mungkin sesuatu hal yang mungkin menjadi sesuatu hal yang lebih sulit untuk jawabannya, mencari jawabannya. Tetapi ketika bagaimana kita mendapatkan banyak orang, jadi fokus pada orang yang bisa membeli, orang yang mau membeli produk imbus bond ini. Nah, ini adalah contoh mendefinisikan dan menyatakan ulang masalah untuk menyelesaikan satu masalah. Nah, ini adalah contoh mendefinisikan dan menyatakan ulang masalah beberapa pernyataan. Misalkan, daripada berpikir begini, kita berubah. Kenapa tidak mencoba berpikir begini? Aku tidak bagus dalam bidang ini. Bisa kita ganti, apa yang telah kulewatkan hingga aku tidak menguasai bidang ini. Kemudian, aku benar-benar bodoh dalam bidang ini. Kemudian bisa kita ganti atau menyatakan ulang, aku hanya berada di bidang yang kurang tepat. Aku menyerah. Kemudian diganti, aku seharusnya menggunakan strategi lain yang mungkin bisa dicoba terlebih dahulu. Dan seterusnya. Begitu. Nah, ini pernyataan-pernyataan yang harus kita ulang supaya kita bisa membantu proses penyelesaian masalah yang kita hadapi. Kemudian berikutnya adalah, kalau tadi sudah dengan pernyataan ulang, kita juga perlu ada kalanya kita membayangkan satu hipotesis. Jadi ketika kita sudah mengumpulkan fakta-fakta yang ada, sudah kita buat kira-kira ceritanya seperti apa, kemudian kita buat hipotesis. Dan kemudian hipotesis ini kita bayangkan, oh kira-kira adalah hipotesisnya semacam ini, realitanya akan semacam ini. Nah, itu perlu kita lakukan ya, karena dengan membayangkan hipotesis ini cukup efektif karena kita bisa berpura-pura membayangkan akan seperti apa solusi yang dimiliki jika berbagai elemen muncul atau hilang satu persatu. Nah, Einstein sendiri dia berhasil menemukan hukum fisika modern atau teori relativitas itu juga dengan membayangkan satu hipotesis sambil dia bermain biola tadi itu. Dia membayangkan bermain biola, kemudian muncullah teori relativitas tadi. Walaupun hipotesis yang dibayangkan saat itu tidak sejalan dengan 3 hukum Newton yang sudah ada dari berbagai sudut yang ada. Jadi teori relativitas itu sangat berbeda dengan teori hukum gaya dari Newton. Begitu. Tapi satu sama lain saling menunjang. Kemudian berikutnya adalah yang terakhir adalah metode 6 topi. Metode 6 topi ini adalah merupakan metode berpikir melalui 6 sudut pandang berbeda. 6 sudut berbeda itu adalah melihat dari
karakter atau thinking style dari seseorang. Jadi seseorang itu mempunyai karakter, ya, dia topinya berbeda-beda. Ada setidaknya ada 6 topi yang perlu kita tahu lebih lanjut. Pertama, topi biru, itu biru organize. Jadi ada orang yang sifatnya organize, jago dalam hal melakukan proses organisasi. Kemudian ada yang sifatnya hijau. Hijau adalah creative thinking. Jadi dia sangat kreatif. Kemudian ada lagi yang merah. Merah ini orangnya sifatnya emosional, intuitifnya lebih jalan. Kemudian ada kuning, dia sifatnya optimis, positif. Kemudian analytical itu adalah topi putih, dan topi hitam adalah cautious, critical. Jadi orang yang selalu melakukan kritisi. Jadi dengan 6 topi ini, kalau kita memahami ada tim kita seperti apa, ini memudahkan kita mendelegasikan atau memberikan tugas ke mereka untuk menyelesaikan permasalahan yang ada terkait dengan yang dihadapi dan menerapkan pendekatan ini. Nah, misalkan pada saat setup satu project, kita membutuhkan orang yang bisa mengorganize, ya, yang biru ini, dan yang menganalisa. Ketika dia mau membuat ide-ide kreatif, itu ada topi biru, organize, topi hijau itu adalah yang kreatif, kemudian tipe kuning adalah yang optimis, ya, kemudian topi merah yang intuitif, itu ya. Ya, pada saat kamu membuat sesi idea, jangan memasukkan orang yang banyak analytical. Ketika banyak analytical, belum sudah dianalisis, wah ini nggak bisa dan sebagainya, gitu. Nah, tetapi dibuka aja semuanya. Artinya apa? Ide-ide itu diperlukan ketika pada sesi divergen atau sesi untuk proses ideation. Kemudian mengkonekkan ide-ide tersebut. Ketika membuat connect tersebut, harus ada orang yang biru, hijau, dan kuning ini. Kemudian konvergen. Nah, di sini ada orang yang harus bisa yang biru, yang mengorganisir, tetapi jangan memasukkan orang yang kreatif. Kalau kreatif muncul ide baru lagi, nanti nggak jalan-jalan nantinya. Kemudian ada orang yang bisa mengeksekusi, ya, kemudian yang merah, putih, kemudian emergen juga begitu, biru mengorganize, kemudian yang berikutnya yang hitam, ya, mengkritisi, dan juga yang putih, gitu. Nah, ini adalah pendekatan, salah satu pendekatan yang perlu kita lakukan ketika kita ingin berpikir out of the box, ya. Jadi salah satu pendekatan yang berikutnya adalah pendekatan 6 topi ini. Jadi kita tentu saja ini bisa terjadi kalau kita mengerti tim atau orang yang kita ajak kerjasama, begitu. Nah, untuk itu perlu adanya proses eksplorasi tadi dengan pendekatan deduktif tadi itu, sehingga kita tahu nih tipikal orang ini seperti apa, sehingga kita akan tahu dia akan ditempatkan di mana ketika melakukan satu pekerjaan. Ini adalah slide terakhir, take home message-nya adalah yang perlu ditiru dari Sherlock Holmes adalah bisa berpikir objektif dan sistematis dengan metode deduktif, dan bisa melakukan rekayasa terbalik, observasi. Kemudian yang bersangkutan juga menguasai banyak bidang, gitu ya. Jadi bisa multitasking dan juga berpikir di luar kebiasaan atau thinking outside the box. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Silakan kalau ada pertanyaan, nanti saya jawab lebih lanjut. Terima kasih. Baik, thank you Pak Aswin. Kita berikan applause ya rekan-rekan kepada narasumber kita yang luar biasa. Baik, kita masuk ke pertanyaan. Apakah ada yang ingin bertanya secara langsung kepada Pak Aswin? Dipersilahkan untuk raise hand. Ada yang bertanya langsung, rekan-rekan?
saya baca chat dulu ya sambil nangis. Oh, ada Dokter Sandi. Oke, silakan kita berikan kesempatan Dokter Sandi untuk bertanya langsung kepada Pak Aswin. Silakan, Dok. Suara saya terdengar jelas kan? Ya, terjelas, Dok. Ya, oke. Thank you Bu Rere buat kesempatannya. Pak Swin, thank you Pak buat pemaparan materinya, sangat komprehensif dan saya rasa aplikatif juga ya buat teman-teman Soho juga, ya dimanapun divisi maupun departemen masing-masing sih Pak. Ya, terima Pak, kasih, Dok. mungkin pertanyaannya, kalau saya tertarik tadi yang Pak Swin nyampaikan mengenai 6 topi Pak. Ya, mungkin kalau pertanyaan saya lebih ke sini Pak, mungkin tadi kan sebenarnya masing-masing topi kan punya ciri khas masing-masing ya Pak. Sebetulnya jadi ada yang tipenya analytical, ada tadi tipenya nanti yang lebih kayak emosional, ada yang tipe kreatif dan lain sebagainya. Nah, mungkin kalau dari pengalamannya Pak Aswin, memungkinkan nggak Pak sebetulnya satu orang bisa punya lebih dari satu topi Pak? Jadi mungkin dia kombinasi sebetulnya. Dia kombinasi dari contohnya mungkin kreatif dan emosional atau apapun itu lah Pak. Jadi istilahnya. Nah, terus pertanyaan saya yang berikutnya lagi, mungkin kalau ini dikaitkan contohnya ke divisinya Bapak gitu misalnya ya. Jadi mungkin ini teman-teman biar ada bayangan juga sih. Nah, sebenarnya kalau dari divisi Bapak, which is nanti ada R&D, kemudian ada analytical, ada medical affairs juga, regulatory. Nah, itu mungkin dari divisinya Pak Aswin sendiri, mungkin yang diharapkan itu punya topinya seperti apa Pak mungkin pada saat nanti bekerja sehari-hari. Mungkin itu aja sih yang mau saya tanyain Pak Aswin. Ya, Thank you, oke. Bu Rere. Ya, baik. Terima kasih Dok. Pertanyaan sangat bagus gitu ya. Oke, langsung saya jawab ya. Pertama adalah apakah memungkinkan seseorang itu mempunyai banyak topi gitu ya. Jadi bukan hanya biru, bukan hanya putih, atau jangan-jangan memungkinkan keenam-enamnya dia punya. Jadi pada prinsipnya manusia dia mempunyai berbagai talent gitu ya. Dan kemungkinan yang bersangkutan mempunyai beberapa aspek tadi itu sangat memungkinkan Dok. Jadi ada orang yang sifatnya kreatif biasanya dia juga mempunyai sesuatu yang emosional, kemudian dia juga tapi dia mempunyai kekuatan organisasi dan sebagainya, memungkinkan sekali. Tetapi ada tentu saja ada yang menonjolnya di mana, gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika kita memahami bahwa peran kita, jabatan kita apa, kita harus bisa belajar juga. Misalkan orang yang kreatif, tetapi dia tidak bisa mengorganisir, tetapi ketika dia ditempatkan pada jabatan di mana dia harus mengorganisir, maka dia harus belajar, gitu. Belajar untuk bisa mengorganisir. Nah, tentu saja dengan berbagai cara, usaha supaya dia bisa melakukan itu. Jadi tentu saja jadi sifat dari topi tadi itu bisa dikatakan pembawaan gitu ya, sifat pembawaannya seperti itu. Tetapi apakah untuk mendapatkan topi yang lainnya tidak bisa kita lakukan? Jawabannya adalah bisa kita lakukan tentu saja dengan proses pembelajaran. Nah, dengan proses pembelajaran yang ada itu orang pasti akan bisa dengan baik gitu ya. Contohnya nih, saya mengasih contoh pengalaman pribadi saya aja, gitu ya. Nah, saya ini dilahirkan dengan tipikal orang yang sangat-sangat introvert, ya, introvert dan juga ngomong di publik aja saya nggak berani, gitu. Tetapi saya dihadapkan bahwa saya harus bisa ngomong. Nah, mau nggak mau ya harus belajar, gitu. Jadi orang yang dulunya hanya sebagai seorang yang pemikir, tetapi karena dihadapkan pada sesuatu hal yang saya harus bisa mengorganisir, ya saya harus belajar, gitu. Jadi contohnya semacam itu Dok, gitu. Kemudian kaitannya dengan bagaimana dengan tipikal dengan pekerjaan di tim di saya. Nah, tentu saja
ketika berhadapan dengan proyek yang dihadapin juga harus bisa menyesuaikan peranannya, terutama ketika apa? Ketika proyek itu sudah proyek yang sifatnya adalah jadi proyek itu kan ada dua tipe ya, proyek yang sifatnya reaktif dan sifatnya proaktif. Proyek reaktif itu artinya top down. Ketika top down mau nggak mau kita sebagai pada posisi tertentu kita harus memerankan posisi itu sesuai dengan peruntukannya. Gitu. Ketika dia di posisi dia harus melakukan analisa, dia pun juga harus belajar analisa, harus bisa menganalisa. Ketika dia dihadapkan harus bisa mengorganisir, dia pun juga harus belajar untuk melakukan organisir. Tetapi ketika dihadapkan pada proyek yang sifatnya proaktif, artinya adalah kita buat dari usulan dari kita, maka kita bisa lakukan membuat tim di mana anggotanya itu disesuaikan dengan karakter tadi itu, Dok. Gitu. Jadi bisa jadi nih tim misalkan ternyata yang kreatif itu malah dari medical, maka medical ini yang kita masukkan dalam untuk mencari ide-ide. Kemudian ternyata yang analitik itu bukan orang analytical development, malah nggak analyticalnya malah nggak kuat nih, ternyata ada pada satu tim tertentu. Nah ini malah justru orang regulatory ternyata yang dia analyticalnya yang lebih kuat, kita bisa tugaskan itu. Jadi ini seperti ketika kita ada di project innovation camp gitu, Dok. Maka di project-project hal yang semacam itu, yang idea creation itu pembagiannya timnya bisa berdasarkan pemilihan topi tadi itu. Gitu, Dok. Menjawab, Dok? Baik, thank you Pak. Jelas sekali Pak. Berarti memang tadi sebenarnya saya mau bertanya lagi, sebenarnya tadi topinya itu sebenarnya bisa kita peroleh ya sebetulnya dalam perjalanan waktu. Tapi ternyata tadi udah disampaikan Pak Aswin juga dengan clear juga ya sebenarnya mengganti topi sebetulnya Pak ya, sebenarnya sesuai dengan kebutuhan dan peranan kita masing-masing di pekerjaan sebetulnya Pak. Ya. Betul. Sama tadi juga spesifik juga tadi disampaikan Pak Aswin yang menarik juga, ternyata beda project juga beda topi yang perlu kita pakai sebetulnya. Betul. Okay, Itu bisa melakukan semacam itu. Yes, jadi kita harus agile gitu, Dok. Betul. Thank you Pak Aswin. Oke, ada lagi? Thank you Dr. Fandi untuk pertanyaannya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan di chat, yaitu jawaban dari mesin editing. Nanti Mbak Erni bisa ditambahkan jika bisa open mic ya. Jadi pertanyaan ini tadi terkait kendala saat mencari benang merah, Pak. Kadang-kadang ada pemikiran yang melenceng dari permasalahan sehingga masalahnya jadi semakin blunder nih. Sehingga nggak ketemu juga solusinya. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana cara kita menghindari pemikiran yang tidak sesuai itu agar tepat sasaran? Ya, pertama mungkin kita tadi yang kita bisa menggunakan metode yang kita bisa menggunakan pertama mencari benang merah yang ada itu dengan menggunakan misalkan menggunakan fishbone. Dengan menggunakan fishbone ini kita akan bisa mengeksplor ya, mengeksplor root cause-nya apa. Itu ya. Jadi misalkan ada permasalahan tertentu, kemudian kita lihat dari kategori berbagai kategorinya. Kita ingin tahu benang merahnya nih penyebab utamanya itu apa? Apakah dari sisi orangnya atau sisi mesin gitu atau alat kalau menggunakan alat, metodenya yang digunakan atau materialnya yang bermasalah, measurementnya. Jadi kita akan selalu menanyakan pendekatan why gitu ya. Why misalkan kenapa misalkan ini contohnya adalah bahaya potensial pembersih oli gitu ya. Nah, metodenya gimana? Apakah metodenya ini kira-kira tepat atau tidak? Mengapa tepat?
mengapa tidak tepat. Kalau tidak tepat, mengapa semacam itu. Ditanya lagi sampai ketemu akhirnya why-nya itu tidak ada why lagi. Jadi setidaknya why-nya itu ada 4 atau 5 gitu ya, bertingkat, kita akan ketahuan bahwa oh ini akar masalahnya adalah sampai tidak ketemu. Tapi pendekatannya ya dengan pendekatan ini supaya lebih terstruktur tadi. Ada orangnya kita lihat, sisi manusianya, sisi mesin, metodenya, material, pengukuran, kemudian impact pada lingkungannya dan sebagainya. Pendekatannya semacam itu. Jadi itu yang cara yang termudah untuk dilakukan, yaitu pendekatan fishbone diagram. Gitu. Thank you Pak Aswin. Dari Mbak Erni ada tanggapan atau sudah clear dengan yang disampaikan? Jadi intinya mencari lagi lebih detail ya, jadi biar tidak semakin blunder tadi, jadi dilihat dari contohnya dengan fishbone diagram itu tadi. Oke, kita lanjut ya, semoga sudah terjawab. Kita lanjut, sudah terjawab, baik, terima kasih Mbak Erni. Kita lanjut ke pertanyaan Mbak Marina Tamara. Izin bertanya, Pak Aswin, menurut Pak Aswin dari pilihan problem solving Sherlock Holmes tadi, mana yang lebih efektif dan mudah untuk diterapkan baik dalam pekerjaan maupun kehidupan sehari-hari, Pak Aswin? Ya, tadi kan yang saya sampaikan ada banyak pendekatan begitu ya yang dari Sherlock Holmes ini. Sebenarnya pendekatan ini pendekatan yang dilakukan tergantung kebutuhan yang kita hadapin, begitu ya. Jadi ada observasi. Nah, pertama kali tentu saja kita lakukan proses observasi. Itu penting sekali. Dengan melakukan observasi tadi, kita akan tahu ya detail seperti apa permasalahan yang ada, dan observasi ini salah satunya adalah dilakukan dengan pendekatan yang terstruktur tadi itu, misalkan dengan pendekatan fishbone tadi itu, lakukan observasinya. Kemudian berikutnya kita lihat kalau misalkan Anda mau melakukan sesuatu, apakah perlu kita rubah sudut pandangnya? Nah, itu bisa kita juga lakukan. Nah, sekali lagi permasalahan yang kita hadapin itu penyelesaiannya pun juga pasti akan sedikit berbeda-beda, tetapi prinsipnya kita bisa melakukan pendekatan observasi, berpikir secara deduktif, kemudian juga berpikir tadi yang out of the box dan mengubah sudut pandang ini. Jadi tergantung permasalahan yang dihadapin, begitu. Tetapi yang pertama kali harus dilakukan adalah observasi dulu, intinya begitu. Mungkin menjawab. Baik, Mbak Marina ada tanggapan? Dan observasi, tadi ada beberapa contoh yang dari Sherlock Holmes, ada observasi dari teknik tadi ya Pak ya? Iya. Gimana Mbak Tamara, cukup ya rasanya ya? Oke. Nah, adakah lagi yang bertanya? Kita udah memasuki akhir sesi. Oke, nanti mungkin ada pertanyaan bisa ya di chat ke saya atau langsung ke Pak Aswin, tanya langsung nih tentang teori-teorinya terpesona dengan tokohnya nih Pak Aswin, tokohnya keren sekali ya, tadi aktornya juga ganteng, cakep gitu ya, teorinya juga sangat menarik gitu ya, seperti yang disampaikan Dr. Sandi. Oke, kita berikan applause untuk Pak Aswin. Baik, nah sebelum kita akhiri, apakah dari Pak Aswin ada take home message untuk Soho People, Pak? Silakan Pak Aswin. Ya, seperti kita belajar dari kasusnya belajar dari Sherlock Holmes ini, jadi bahwa kita selalu dihadapkan dalam bekerja, kita selalu dihadapkan pada satu masalah. Kalau tidak ada masalah, maka sebenarnya kita nggak bekerja dengan baik malahan. Jadi ketika kita dihadapkan pada masalah, maka kita harus bisa membuat satu observasi yang baik, berpikir secara deduktif, dan bisa membantu menyelesaikan permasalahan dengan tersebut. Nah, intinya adalah ketika kita mendapatkan challenge,
ya dari atasan kita mendapatkan tantangan dari atasan kita tidak boleh berkecil hati atau misalkan merasa bahwa oh ini kita nggak dihargain atau nggak disukain dan sebagainya. Justru mereka memberikan tantangan buat kita, artinya apa? Supaya kita bisa berkembang, supaya kita bisa bisa melakukan proses pendewasaan diri supaya kita bisa lebih bisa mempunyai jam terbang dalam hal penyelesaian satu masalah, dan ujung-ujungnya tentu saja pasti perusahaan supaya bisa berkembang dengan baik. Begitu mungkin yang bisa saya sampaikan, dan semoga apa yang saya sampaikan ini terkait dengan metode penyelesaian masalah, ya pendekatan apa yang dilakukan Sherlock Holmes di dalam menyelesaikan permasalahannya dalam melakukan penyelidikan kasus-kasus kejahatan yang dilakukannya dia bisa bermanfaat, bisa menginspirasi teman-teman sekalian dalam mengerjakan tugas-tugasnya di kantor. Terima kasih, sukses untuk kita semuanya. Sekali lagi, terima kasih Pak Asli untuk pemaparannya dan juga informasi yang diberikan. Nah, baik kita juga mungkin banyak yang kita pelajari ya tadi ya dari yang Pak Asli sampaikan, yaitu bagaimana memecahkan masalah menggunakan teori seorang detektif swasta yang jenius, yaitu Sherlock Holmes tadi ya. Semoga materinya bermanfaat. Nah, kita juga nanti juga ada sesi untuk evaluasi ya, evaluasi seperti yang ada di layar disampaikan. Silakan di capture ataupun menggunakan scan gitu ya. Silakan mengisi evaluasi bagaimana tanggapan rekan-rekan terhadap materi ini dan usulan topik-topik lainnya nih. Pengen dibawain materi apa, topiknya apa, nanti kami carikan narasumbernya. Nah, salah satunya Pak Asli ini apapun bisa, gitu ya. Detektif pun dibawakan, saya nggak kepikir, Pak Asli kepikir dengan dari ini dan ternyata aplikatif, gitu ya, bisa kita aplikasikan juga. Terima kasih ya, sekali lagi saya applause, terima kasih untuk Pak Asli dengan kesibukannya, mau sharing dengan several people. Oke, nanti saya share juga ya, link evaluasi ini. Nah, saya juga mau share tentang next webinar series. Desember ini padat ya, tapi kami masih banyak beberapa aktivitas yang pengen di-share juga kepada teman-teman semuanya, rekan-rekan semua. Jadi 11 Desember mendatang kita ada kerjasama dengan GitHub atau GitHub gitu ya, tentang body composition. Jadi nanti ada juga free pemeriksaan body composition ya. Jadi nggak semua bisa gitu ya, silakan datang. Narasumbernya personal trainer, jadi PT ya. Pasti nanti mereka akan membawakan bagaimana tentang kita bisa mengukur, memanage juga ya tentang body composition yang fit gitu yang akan diajarkan, termasuk pengukurannya. Akan ada sesi konsultasi juga dengan ada konsultannya juga ya, akan dijelaskan tentang hasil pemeriksaannya. Nanti saya akan buka dalam waktu dekat. Kemudian juga, nanti di tanggal 11 Desember juga ada sesi pre-exercise nih. Jadi ada sesi lanjutan, tapi nanti setelah office hour ya. Jadi nanti mungkin sekitar jam 6 gitu ya, akan ada ponfit nih bagi teman-teman yang lain yang pengen nyoba nih apa sih ponfit di luar dari yang kita sudah pernah, kita punya kelas sendiri ya, di Soho sendiri ada ponfit. Nanti ada narasumber juga ada tren kita bilang pon masternya ya, nanti mereka akan lakukan di situ. Silakan nanti join gitu ya. Nanti di sini juga akan banyak ada beberapa free trial juga di GitHub ya. Kemudian nextnya di minggu depannya lagi ada Health Talk gitu ya. Yang tadi adalah program wellness, jadi kita masih seputar kesehatan juga ya. Kita tanggal 17 Desember tentang diabetes, kenali tanda dan gejalanya. Nanti kita kerjasama dengan Mandiri InHealth dan juga Rumah Sakit Karawaci, dokternya Dr. Ardeno, dokter spesialis penyakit dalam, dan sangat banyak yang mungkin udah tahu ya, Dr. Ardeno ini sangat hebat sekali ya dari sisi penyakit kanker dalamnya, dan kita invite beliau bersedia di akhir Desember. Nanti silakan rekan-rekan bisa memilih beberapa
aktivitas yang akan dilakukan. Itu aja rekan-rekan semua dan juga Pak Aswin, sekali lagi terima kasih untuk waktu dan kesediaannya sudah meluangkan waktu. Sampai berjumpa kembali di SGH Webinar Series berikutnya. Saya Rere izin undur diri. Terima kasih semuanya. Salam sehat semuanya. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Mbak. Terima kasih, Bu Terima Rere. kasih Bu Rere dan Pak Aswin. Terima kasih, Bapak Ibu. Terima kasih, Thank you, Pak Pak Aswin. Aswin. Terima kasih, Bu Rere. Pak Aswin.